Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya kita tahu sebuah sekolah itu beneran bagus atau enggak? Nah, di Indonesia ada yang namanya akreditasi. Dan di tahun 2024 ini, aturannya berubah total. Ini bukan cuma soal ganti formulir loh, tapi cara pandang kita soal kualitas pendidikan itu sendiri. Ada kutipan keren nih dari William Bruce Cameron. Tidak semua yang bisa dihitung itu berarti, dan tidak semua yang berarti bisa dihitung. Wah, dalam banget ya. Dan ini pas banget sama yang mau kita bahas. Sistem akreditasi yang baru ini tuh kayaknya mau bilang, udah deh, stop cuma ngitungin kertas. Ayo kita lihat yang bener-bener penting. Intinya gini, sistem daru ini namanya Instrumen Akreditasi 2024 atau IA 2024, itu sebuah perombakan total. Bener-bener beda. Kita geser dari yang tadinya cuma sibuk ngumpulin dokumen, jadi fokus ke apa yang beneran terjadi di sekolah, di ruang kelas. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget kan bedanya. Dulu itu, yang penting checklistnya terpenuhi. Dokumen lengkap, beres. Kepatuhan, nomor satu. Tapi sekarang, yang dilihat itu kinerjanya. Dampaknya apa sih buat siswa? Pengalaman belajarnya gimana? Jadi pertanyaannya bukan lagi, ada nggak dokumennya? Tapi, pembelajarannya berkualitas nggak? Ini lompatan besar, dari sekedar formalitas ke substansi. Oke, pergeseran kinerja. Apa sih maksudnya? Gampangnya gini, instrumen IA 2024 ini didesain buat ngukur hal-hal yang emang terbukti punya pengaruh paling gede buat siswa. Bukan hal-hal yang cuma kelihatan bagus di atas kertas. Iya, jadi ini bukan lagi soal punya dokumen lengkap atau enggak, ini soal kualitasnya beneran ada atau cuma pajangan. Analoginya gini deh, gampang. Sistem lama tuh kayak ngecek resep di dapur. Oke, garam ada, merica ada, bawang ada, sip, lengkap. Tapi sistem baru ini, kita beneran nyicipin masakannya. Enak nggak? Bumbunya pas nggak? Nah, itu dia bedanya. Terus gimana caranya IA 2024 ini ngukur kualitas atau kinerja? Nah, semuanya itu dibangun di atas 4 pilar utama. Anggap aja ini fondasinya lah ya buat ngebangun sekolah yang berkualitas versi baru ini. Ada 4 pilar nih. Pertama, jelas kualitas mengajarnya guru. Gimana cara mereka ngajar di kelas. Kedua, kepemimpinan kepala sekolahnya. Kuat dan efektif nggak? Ketiga, iklim belajarnya. Suasana sekolahnya positif, aman, dan semua anak merasa diterima. Dan yang keempat, tentu aja, hasil belajar siswanya. Bukan cuma nilai ya, tapi juga karakter dan kompetensinya. Nah, 4 hal ini yang katanya paling nendang dampaknya buat siswa. Oke, itu tadi apa yang dinilai. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menilainya. Proses penilaiannya ini dipandu sama 3 prinsip utama. 3 prinsip ini yang ngebentuk cara kita ngelihat kinerja sekolah secara keseluruhan. Prinsip pertama itu bermakna. Maksudnya apa? Hasil akreditasi itu harus jadi cermin yang jujur buat sekolah. Bukan buat ngejudge, wah sekolah kamu jelek. Bukan. Tapi buat ngebantu sekolah itu sendiri. Oh, ini kekuatan kita. Oh, di sini kita perlu perbaikan. Jadi, ini alat buat berkembang. Bukan buat dapat stempel jelek atau bagus doang. Yang kedua, inklusif. Ini artinya, instrumennya itu bisa dipakai buat semua sekolah. Nggak peduli sekolahnya di kota besar atau di desa terpencil, mau itu sekolah negeri, swasta, madrasah, kerangkanya sama dan relevan buat semua. Dan yang ketiga, ini penting banget, kontekstual. Sistem IA 2024 ini sadar banget kalau nggak ada satu resep jitu buat jadi sekolah hebat. Tiap sekolah itu unik. Jadi, sekolah dikasih ruang buat nunjukin kualitasnya dengan cara mereka sendiri yang paling pas sama kondisi mereka. Nggak harus semua seragam. Oke, prinsipnya kedengeran bagus banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana coba cara ngukur hal-hal kayak pengajaran yang baik atau pola pikir bertumbuh? Kan itu abstrak banget. Gimana caranya kita nilai itu tanpa balik lagi ke sistem checklist, iya atau tidak? Nah, ini dia contohnya. Coba lihat tabel ini. Ini konkret banget. Kalau mau ngukur pola pikir bertumbuh pada guru. Kalau nilainya kurang, gurunya cuma fokus ke hasil akhir. Nilai kamu jelek. Udah. Tapi lihat deh yang sangat baik. Beda banget. Gurunya bukan cuma muji usahanya, tapi juga ngejelasin kenapa usaha itu penting dan nunjukin ke siswanya kalau mereka tuh bisa berkembang. Ini kan benar-benar ngukur kualitas interaksi, bukan cuma ada atau nggak ada pujian. Dengan filosofi baru kayak gini, otomatis cara asesor, orang yang datang ke sekolah buat menilai, juga berubah total. Kunjungan akreditasi sekarang punya wajah baru. Yuk kita lihat bedanya. Pola pikir asesornya itu geser 180 derajat. Mereka nggak lagi datang kayak auditor bawa papan jalan sama checklist. Enggak.
Mereka sekarang datang sebagai pengamat kualitatif. Mereka ngebangun kesimpulan dari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan di sekolah. Bukan datang dengan asumsi. Jadi asesornya itu sendiri, dengan keahliannya, jadi instrumen utamanya. Terus gimana biar penilaiannya tetap objektif dan dalam? Nah, mereka pakai teknik yang namanya triangulasi. Gampangnya, mereka nggak percaya sama satu sumber data aja. Mereka akan ngelakuin observasi langsung di kelas, ngeliatin proses belajar. Terus, mereka bakal wawancara guru, kepala sekolah, bahkan siswa. Terakhir, mereka bakal cek dokumen-dokumen yang relevan. Nah, ketiga data ini, observasi, wawancara, dokumen, digabungin buat dapat gambaran yang utuh dan akurat. Mungkin ada yang mikir, wah kalau kualitatif gitu jadi subjektif dong. Nah, kutipan dari Michael Fullan ini ngejawab banget. Penilaian profesional itu bukan soal jadi subjektif, tapi soal jadi terinformasi. Justru karena datanya kaya dari berbagai sudut pandang, penilaiannya jadi lebih kuat dan mendalam. Oke, kita udah bahas perubahannya, pilar-pilarnya, prinsipnya, sampai cara asesor bekerja. Sekarang, pertanyaan paling penting, kenapa sih ini semua penting? Apa tujuan akhirnya? Jadi, apa sih tujuan besarnya? Setelah semua perubahan ini, apa yang mau dicapai? Menurut panduan resminya, semuanya itu ngerucut ke dua fungsi utama. Dua alasan gede kenapa akreditasi ini harus ada. Yang pertama, ini adalah bentuk akuntabilitas publik. Gampangnya, ini cara negara ngejaga hak setiap anak Indonesia buat dapat pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ini soal penjaminan mutu. Ini alat buat ngebantu sekolah itu sendiri, ngasih masukan biar mereka bisa refleksi, jadi lebih baik, dan terus tumbuh. Jadi, fungsinya dua arah, melindungi siswa sekaligus membantu sekolah. Dan ada satu kata kunci yang menurut saya keren banget di panduan ini, pemantik. Tujuannya bukan lagi sekedar ngasih label atau ranking, tapi biar proses akreditasi ini jadi kayak percikan api. Pemantik yang nyalain semangat sekolah buat ngaca, buat refleksi, dan buat terus-terusan memperbaiki diri. Keren kan? Jadi, yuk kita tutup dengan pertanyaan ini. Coba bayangin, gimana kalau kita semua, guru, orang tua, masyarakat, nggak lagi ngelihat akreditasi sebagai momen penghakiman yang bikin deg-degan, tapi justru sebagai sebuah percikan, sebuah pemantik yang bikin kita semua semangat buat jadi lebih baik. Nah, itulah jiwa dan semangat dari era baru akreditasi sekolah di Indonesia.